Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Baik anak-anakku sekalian, kita mulai lagi. Tadi sudah berdoa, kita berdoa lagi. Raditu billahi robba, wabil islami dina, nabi Muhammadin nabiya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma tin waj'alna sholihin. Baik sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah bergabung di pembelajaran online. Webinar kelas kita yaitu kelas pendidikan agama Islam yang kalian saya doakan semua dalam keadaan sehat walafiat. Kepada yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Ini ada Maisa Aulia, ini juga baru bergabung. Lutfi Aditya ya. Apa kabar kalian semuanya? Harapan saya kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, termasuk juga keluarga kalian semua. Di masa seperti ini kita perlu berhati-hati. Kita jangan sampai terlena, jangan sampai kita merasa kita merasa kuat, sombong dan sebagainya. Jangan sampai kita menyepelekan prosedur-prosedur protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Jika itu kita taati, maka insya Allah kita akan bisa terhindar sebagai upaya kita terhindar dari penyakit yang sekarang ini sedang mewabah. Anak-anakku sekalian, sebenarnya ini ada kabar gembira ya. Kemungkinan bulan ini, dari dulu itu memberi kabar gembira tapi tidak terlaksana. Dulu kan tanggal sekian akan luring, tidak daring lagi, tapi ternyata diundur lagi. Ini kabar gembira, nanti tes penilaian akhir semester 1 ini direncanakan nanti luring, jadi tidak daring. Direncanakan luring, tidak daring. Semoga tidak ada perubahan. Caranya nanti saya mendapatkan bocoran ini dari panitia tingkat kabupaten bahwa pelaksanaannya itu nanti bergilir. Kelas 7 selesai, kemudian masuk kelas 8, kelas 8 selesai, nanti masuk kelas 9. Kelas 9 selesai pulang. Kemudian untuk hari Jumat kan waktunya pendek. Jadi kalau hari Jumat kayaknya diliburkan, kalau Jumat tidak ada tes. Di Senin itu jam pertama mungkin kelas 7. Sampai selesai 2 jam mungkin ya. Selesai langsung sambung kelas 8 2 jam lagi. Kelas 9 2 jam lagi, kalau itu mungkin bahasa Indonesia kan lama itu 2 jam, agama mungkin 1,5 jam. Itu untuk nanti tes semesterannya direncanakan seperti itu, semoga tidak berubah sehingga kalian nanti bisa bertemu dengan teman-teman, suatu hal yang sangat menyenangkan tentunya. Baik sekalian, kita hari ini belajar tentang, saya rencanakan belajar tentang sejarah kehadiran Islam di bumi Nusantara. Jadi bagaimana penyebaran Islam di bumi Nusantara. Yang kita pelajari adalah alur perjalanan dakwah di Nusantara, cara-cara dakwah di Nusantara, dan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Namun untuk pelajaran yang lalu sebenarnya kita sudah belajar tentang apa yang lalu. Tentang apa? Pelajaran yang lalu masih ingat tentang apa coba? Oh, ini mic-nya dimatikan semua ya, Pak ada yang jawab ya. Oh, boleh dihidupkan sambil jawab. Iya Pak. Boleh dihidupkan, asal background-nya tenang atau tidak bising, boleh dihidupkan. Di sini berisik kok Pak. Oke Pak. Oh berisik, kalau berisik dimatikan aja. Pakai headphone Om. Tidak usah terlalu serius terus dihidupkan.
Kalian sambil buka buku. Bukunya dibuka. Oke. Bukunya dibuka. Baiklah, Pak. Baiklah. Halaman berapa? Kalau di buku saya ini halaman 105. Halaman 105. Kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Yo. Ya, Pak. Ya, sudah dibuka bukunya? Sudah ketemu? Sudah. Ya, Sudah, Pak. ya, halaman 105 ya. Kalau di buku Yes. lama saya tidak tahu. Mungkin ada buku yang berbeda. Cuman temanya sama. Kehadiran Islam mendamaikan Nusantara. Bumi Nusantara. Ya, Ke Nusantara, Indonesia. ya. Oh, Sebelum bernama Indonesia kan Nusantara. iya. Sebenarnya tanggal 3 Oktober kalian sudah saya tugasi. Seingat saya sudah saya tugasi untuk membukanya. Iya. Di WA sudah saya buka itu kan hanya lewat WA, kalian harus baca sendiri. Ketika itu saya sampaikan dengan narasi apa itu bahasa Inggris ya. Saya buka lagi, coba. Iya, Pak. Baik. Tema kita yang pertama, subtemanya adalah alur perjalanan dakwah di Nusantara. Sekalian, Islam itu pada mulanya ada di mana? 107. Ada di muncul pertama kali dibawa oleh siapa? Nabi Aduh, putus. Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam. Suara saya bisa didengar? Bisa. Tapi putus-putus, Pak. Bisa, tapi Putus-putus, Pak. Putus-putus. Nggak jelas, Pak. Tidak jelas ya? Iya. Ya. Tidak jelas itu berarti yang tidak jelas mungkin HP-mu aja. Kalau enggak ya Bukan HP-nya, Pak, tapi sinyalnya, Pak. sinyal Aja Pak maklum. sinyal saya mungkin ya. Sinyalnya nggak bisa di- Iya, mungkin. Tidak Pak, sinyal saya Pak. Baik. Putus. Iya, Pak. Putus-putus. Putus-putus, Pak. Ada putus. ya. Oh, shit. Link. Anjay. Masih putus-putus. Enggak, Pak. Rada, Pak. Masih rada. Rada jelas. Udah. Iya. Rada Iya, Pak. jelas. Iya, ya. Iya. Nyala itu film. Baik, saya lanjutkan ya. Ini Ya. suara saya yang keras. Di Islam itu pada mulanya kan ada di Mekah, Arab. tanah Arab ya betul. Tanah Arab, Mekah itu di tanah Arab. Tahun berapa itu? 600-an. Di 571 itu kan Nabi Muhammad lahir. Dan ketika berumur 40 tahun, beliau kemudian menyebarkan agama Islam. Ajaran Islam. Ya, ajaran Islam itu abad ke berapa itu? Ke-7 ya. Abad ke-7. Ya, sekitar tahun 610. 611 itu mulai menyebarkan Islam di Mekah. Kemudian di Madinah. Di Mekah dan Madinah total sekitar 20 tahun. Di praktis 20 tahun itu agama Islam sudah disebarkan di Mekah dan Madinah. Di Mekah kurang berhasil, kemudian hijrah ke Madinah. Di Madinah kemudian bisa berkembang melalui berbagai perjuangan dari rintangan-rintangan dan pertentangan yang dilakukan oleh para kafir Quraisy
orang-orang musyrik baik di Madinah maupun di Mekah. Iya. Akhirnya Mekah dapat ditaklukkan sehingga Islam pun kemudian menjadi kembang di Mekah dan Madinah. Setelah itu, ini saya runtutkan dulu. Setelah itu diteruskan dakwah Islam ini oleh khalifah yang 4 itu disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Ya, Rasidin. bukan awal sejarahnya seperti itu. Jadi yang 4 ini adalah Abu Bakar, Abu Bakar, Umar, terus Umar, Ali, Utsman dulu, Utsman, Utsman, kemudian Ali. Ali bin Abi Thalib. Dan Ali ya, Ali bin Abi Thalib. Setelah itu Ya. Ali bin Abi Thalib, setelah Ali bin Abi Thalib ini selesai karena dibunuh, karena diserang ya ketika sholat itu, Khalifah Rasyidin yang terakhir itu, kemudian pemerintahan digantikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan mendirikan kerajaan Islam, bukan khalifah lagi tapi kerajaan Daulah Bani Umayyah. Ini dinasti Umayyah. Ini ada di 2 tempat, yaitu di Damaskus yang pertama, kemudian berpindah ke Andalusia atau di Eropa, Spanyol. Spanyol pusatnya. Spanyol. Wilayahnya. Ternyata Spanyol itu ternyata dulu pernah dikuasai oleh Bani Umayyah. Dan di sana ilmu pengetahuan berkembang sangat besar. Di samping itu ada satu pesaingnya lagi, yaitu Abbasiyah. Sebenarnya dua daulah atau 2 dinasti ini saling bersaing dan sering terjadi bentrokan permusuhan. Peperangan. Peperangan. Nah, itu kisah yang di sana. Nah, kita sekarang berpindah ke yang menyebar ke Nusantara. Kalau kalian lihat di peta, jarak antara Mekah, pusatnya Islam, dengan Nusantara, kepulauan Nusantara di tempat yang kita tinggali ini adalah Bisa berenang, Pak. jauh. Tidak mungkin dengan berenang. Kalau berenang memerlukan waktu yang lama ya. Kecuali kalau berenangnya pakai peluru kendali dalam laut, cepat itu seruat. Tentu, Pak, tentu. Ada peluru kendali di laut itu dikendalikan dari sana. Bisa ya. Suatu saat mungkin seperti itu. Kalau sekarang belum ada. Belum ada sekarang. Nah, dulu ketika awal Islam itu sebenarnya sudah ada pedagang-pedagang yang dari Arab sana untuk menyebarkan agama Islam itu ke arah timur, ke arah benua India. Dia itu kan di sebelah timurnya Jazirah Arab sana, India. Di Samudra India itu mereka arungi dengan kapal zaman dulu. Kapal zaman dulu ya, tidak ada mesinnya. Mereka menggunakan layar, ya, menggunakan layarnya banyak begitu. Kalau mesinnya angin, mereka menunggu angin. Kalau anginnya ke arah timur, mereka baru melanjutkan perjalanan. 6 bulan sekali. Tergantung pada musim. Nah, pada awal Islam berkembang di tempat asalnya sana, itu juga ada penyebar agama Islam yang sudah pergi ke luar daerah, luar negerinya, ke daerah-daerah yang jauh. Mereka para pedagangnya itu dengan membawa misi untuk satu, mendakwahkan agama Islam, dan yang kedua untuk mendukung dakwah mereka itu, membiayainya, maka mereka dengan cara berdagang. Jadi antara perdagangan dan misi dakwah menyebarkan agama Islam itu sebenarnya beriringan.
beriringan, saling menopang. Satu tujuannya berdakwah, yang kedua tujuannya juga dakwahnya itu dengan berdagang. Jadi tidak murni berdagang sebenarnya mereka itu. Mereka itulah pahlawan-pahlawan penyebar agama Islam sebenarnya. Sehingga ada singgah di Aceh, di pantai Aceh, bumi Nusantara yang paling ujung barat sana adalah Aceh. Kerajaan Islam pertama yang didirikan di Nusantara adalah di mana? Di Aceh. Di Aceh. Sudah apa? Kerajaan Aceh ini kerajaan di Aceh. Namanya bukan kerajaan Aceh yang pertama, yaitu kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai. Samudra Pasai itu utara Pulau Sumatera. Ujung Sumatera. Itu pintu masuknya. Jadi melalui mereka bergaul dengan masyarakat yang ada di pesisir pantai. Mereka berdiam di situ untuk sementara waktu dan ada yang menetap. Kemudian mereka ada yang menikahi penduduk setempat sehingga terjadi hubungan sosial perkawinan. Nah, itu di buku kalian itu halaman berapa itu 114 sampaikan 116. ada syarat berapa cara halaman 114 gitu ya. Cara-cara dakwah di Nusantara satu dengan perdagangan, yang kedua dengan perkawinan tadi. Kemudian yang ketiga itu agar orang-orang atau anak-anaknya, orang-orang sekitarnya mengetahui tentang agama Islam, maka ada pendidikannya juga di surau apa ya, di masjid, dan mereka juga mendirikan semacam padepokan atau pesantren itu melalui pendidikan. Jadi bukan melalui bukan atau perangan, perlu dicatat. Jadi tidak menggunakan kekerasan. Tapi juga melalui hubungan sosial. Ada kegiatan-kegiatan sosial yang dilaksanakan. Nah, gotong royong sebagainya itu cara yang sana bantu orang-orang yang perlu bantuan, orang-orang miskin termasuk sosial seperti ini. Di samping juga ada cara berikutnya yaitu dengan kesenian. Kalau di Jawa itu ada namanya wayang itu ya, kayak kesenian yang ada apa Islam Nusantara itu digunakan oleh balik. Ramean kan orang tertarik, ramean ada tontonan kesenian itu kan orang tertarik, jadi mereka datang, kemudian mereka dikenalkan nilai Islam. Juga sebenarnya ini satu lagi nih, setelah kesenian ini ada jalur politik ya, jalur politik. Politiknya artinya kalau ada kerajaan yang disebutkan di halaman berikutnya ini kerajaan Islam di Nusantara. Jadi bahwa sebenarnya politik itu juga dalam rangka penyebaran agama Islam. Nah, dari sumbernya saya tahu bahwa kerajaan Islam yang ada di Nusantara ini itu berafiliasi itu apa ya? Afiliasi itu ada hubungan yang erat dengan kerajaan yang ada atau khilafah
kerajaan Islam yang ada di sana, di tempat lahirnya Islam itu di Turki Utsmaniyah sana itu ada hubungannya dengan sana. Nah, itu kalau dikatakan itu berdiri sendiri tidak, mereka itu punya jaringan, punya persekutuan, perserikatan, persekutuan terjadi dengan kerajaan Utsmani yang ketika itu menjadi super power kekuatan angkatan lautnya sangat kuat. Nah, itu sisa kerajaan Islam yang sekarang di Indonesia kan masih ada sisa-sisanya. Seperti Ngayogyakarta, Diningrat, Keraton Jogja, itu sebenarnya sisa dari kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Kalau kita runut, bisa bercerita saja ya. Kalian bolehlah nyaut 1-2 biar nggak sepi. Saya buka kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam itu halaman 120. Kerajaan Mataram Islam itu sisa-sisa kerajaannya itu masih ada sekarang, yaitu kerajaan Ngayogyakarta, Yogyakarta itu Mataram Islam. Kebudayaannya pada masa Sultan Agung. Wilayahnya pun sampai di Jawa Madura, ya, meliputi Jawa Madura, kecuali Banten dan Jambi dan hanya Yogyakarta, Mataram ya. Sebelum terpecah-pecah. Kalau dari Yogyakarta itu Sri Sultan, itu adanya Sri Sultan Hamengkubuwono. Ya. Dan Senopati Inganggo Saidi Panotogomo. Itu adalah kerajaan Islam yang masih ada sampai sekarang. Kita kan ada keraton memang keratonnya Sultan itu. Nah, itu pecah, tinggal kecil itu. Nah, petahannya itu aja di ya ini Solo. Dimana di Solo itu ada keraton yang namanya ada keraton Solo itu ada Pakualaman, Cuma Solo pecah lagi, kecil-kecil lagi. Mengapa terpecah-pecah? Karena politik ketika itu memang memecah belah, sehingga kerajaan-kerajaan itu menjadi tidak berkembang. Mereka glory and apa sih nggak? Glory gospel. Itu sejarah ya, sejarah. Glory gospel. Dan mereka mulai dengan DJ Impora. Nah, oh shit. terus mikrofonnya bentar. Hidup ya. Tidak bisa didengar lagi bukannya? Masih putus-putus? Iya Pak, berisik Pak. Ya? Berisik Pak. Oh yang berisik siapa ini? Berisik Pak, gak jelas Pak. Berisik Pak. Masih rada patah-patah. Masih putus-putus. Gimana ini caranya ya supaya tidak putus-putus ya? Halo. Jawa Tower. Naik ke tower, saya harus naik ke tower. Jangan, Pak, jangan. Jangan ke tower segala. Bercanda, Pak. Ya, Baik. Nah ini saya tidak usah naik ke tower ya. Iya, Pak. Mataram Islam itu. Sebelum kerajaan Mataram Islam
Pak. Duh, Hilang. Hilang. what the fuck? Oh shit. Beda nomor. Hilang anjir. Bang, Aduh. sesat tuh orang. Mana? Sesat 100. Putus tadi? Ya, Putus. putus, Pak. Putus. Iya, putus ini kayaknya apa ini? Koneksi saya ini yang agak repot ini. Mungkin Iya. banyak yang gunakan di sini wifi-nya, jadi saya nggak kebagian jalurnya. Tapi sekarang sudah bisa? Sudah. Bisa, Pak. Bisa. Ya. Udah bisa. Lumayan, Pak. Suaranya? Tidak jelas. Iya, Lumayan. Pak. Udah, Pak. Jelas. Ya. Baik, saya lanjutkan. Ini sejarah mencerita, cerita aja. Supaya kalian lihat bukunya. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini muncul Kabupaten Demak. setelah Majapahit mengalami kemunduran. Di akhir cerita kemunduran Majapahit itu kan ada tentara Kubilai Khan yang menyerang, gitu ya. Itu malah menjelang Majapahit ya. Menjelang Majapahit ada itu. Itu Majapahit mundur, sebenarnya di pantai-pantai utara Pulau Jawa itu sudah berkembang komunitas masyarakat yang beragama Islam. Contohnya di Gresik. Di Gresik itu sudah muncul, sudah ada. Kemudian di Tuban. Tuban itu pantai utara Jawa Timur yang agak ke barat, dari sebelah baratnya Gresik. Sini lagi Tuban. Timur ke barat lagi itu ada Rembang. Rembang ke barat lagi ada Jepara, ya. Jepara di Semenanjung. Semenanjung Muria dekat Pulau Mandalika itu. Nah, tempat kita ini sebenarnya dulu menjadi jalur lalu lintas internasional sebelah utara itu ya. Weteng sana itu, mana itu, Mandalika itu, pantai itu. Sehingga menjadi jalur yang penting. Sampai ada kemudian kerajaan Demak. Demak Bintoro, kerajaan Islam yang pertama di Pulau Jawa, menggantikan kerajaan Majapahit. Yang konon Majapahit ini pun di akhir hidup Majapahit ini sudah banyak kerabat kerajaan yang kabarnya sudah menganut agama Islam. Yang ini keluarga kerajaan Majapahit yang kerabat itu berasal dari negeri Campa. Negeri Campa itu ada di daerah Semenanjung Malaka ke utara itu, di daerah Thailand, Kamboja sekitar itu ya, Kamboja situ. Sampai sekarang masyarakatnya masih ada, justru sekarang di sana malah tinggal sedikit itu yang beragama Islam. Masyarakat Campa itu, Campa Kamboja. Minoritas, betul ya, minoritas. Ya. Minoritas. Justru yang berkembang pesat malah di daerah sini Jawa ya, Jawa. Sehingga berdiri kerajaan Demak. Yang mana kerajaan Demak ini sultan atau raja pertamanya adalah siapa ya? Raden Patah. Patah. Raden Patah. Ya. Tahun 1478, ini menjelang tahun 1500-an. Nah, Demak ini kemudian berkembang. Demak bisa berkembang pesat karena didukung oleh letak geografis yang strategis gitu ya. Strategis. Dia berada di tengah Pulau Jawa, tengah garis pantai utara yang tengah gitu ya. Kemudian Jepara ketika itu menjadi wilayah Demak yang menjadi pusat kekuatan maritim. Apa kekuatan maritim itu ya? Kekuatan angkatan lautnya itu ada di Jepara. Panglima angkatan lautnya ada di Jepara juga.
Adipati Yunus yang ada ceritanya itu. Sejarahnya ketika Malaka diduduki oleh Portugis, maka Adipati Yunus ini membantu kerajaan Malaka bersekutu dengan kerajaan Islam yang ada di Malaka sana, Malaysia, sekarang Malaysia. Itu mau lawan Portugis. Dan Adipati Yunus ini gugur di medan perang. Karena itu diberi gelar Pangeran Sabranglor, salah. Pangeran Sabranglor. Adipati Yunus. Nah, Pangeran Sabranglor, betul. Buku kalian ada yang 1918. Nah, Portugis ketika itu Portugis sedang ekspansi. Kita mengenal di tempat kita ini ada benteng Portugis itu, saya tidak tahu sejarahnya yang pasti, itu belum diketahui itu sejarahnya yang buat itu siapa, apakah Portugis atau itu pertahanan kerajaan Demak untuk melawan Portugis, kita tidak tahu, belum jelas sejarahnya. Benteng Portugis mengapa dinamakan benteng Portugis itu kok sejarahnya masih simpang siur. Ada kemungkinan itu memang didirikan oleh kerajaan Demak mungkin ya, atau setelah itu untuk melawan Portugis barangkali. Ini kerajaan Demak. Kerajaan Demak surut, mundur. Kenapa kerajaan Demak mundur itu? Karena perebutan kekuasaan. Di berebut kekuasaan itu keluarga kerabat Demak itu berebut kekuasaan. Jadi, ada yang merasa lebih berhak, seperti Aryo Penangsang yang di Blora itu, Jipang ya. Aryo Penangsang itu sebenarnya dia yang lebih berhak, merasa lebih berhak untuk menduduki tahta kerajaan Demak, tetapi dan Sultan Trenggono ya, itu yang menduduki tahta sehingga terjadi perang saudara. Kita dengar cerita ini Ratu Kalinyamat itu yang suaminya dibunuh oleh tentaranya Aryo Penangsang di Demak di Prambatan, itu kan masih kita saksikan sekarang. Ada nama desa namanya Prambatan. Ketika itu suaminya Ratu Kalinyamat itu ke Kudus menemui Sunan Kudus, dan pulangnya dicegat oleh prajuritnya Aryo Penangsang dan dibunuh di sana. Ketika diserang itu masih bisa merambat istilahnya. Merangkak itu bahasa Jawanya kan merambat. Berjalan dengan merambat itu sebelum kehabisan darah dan meninggal di sana itu merangkak. Namanya desa Perambatan. Jadi itu sana. Nah, kemudian si istrinya yang Ratu Kalinyamat itu kemudian bersembunyi untuk mengasingkan diri di sini daerah Gunung Donorojo ini, di Tulakan gitu ya. Berdiam diri di situ dulu menunggu suasana sampai tenang, dimenangkan oleh pihak kerajaan Demak yang dipimpin oleh ketika itu oleh Sutawijaya yang memenangkan peperangan dengan Aryo Penangsang. Dan akhirnya berdiri kerajaan Pajang yang dipimpin oleh Sultan Hadiwijoyo. Sultan Hadiwijoyo kerajaan Pajang. Perebutan kekuasaan itu berakhir dengan terbunuhnya Aryo Penangsang tadi, yang dibunuh oleh Sutawijaya. Nah, Sutawijaya ini kemudian mendapatkan hadiah tanah perdikan, tanah yang itu boleh dikelola bebas, tanah merdeka ya, yang tidak terikat oleh kerajaan Pajang ketika itu yang dipimpin oleh Sultan Hadiwijoyo. Kerajaan Pajang itu ada agak masuk sedikit ke selatan, jadi tidak lagi di Demak, tapi kerajaan Demak surut kemudian dipindahkan oleh Sultan Hadiwijaya ke arah pedalaman di Pajang.
Kerajaan Pajang itu ada di sekitar daerah Surakarta sana, Solo. Di sana ada masih desa Pajang dan sebagainya, itu masih ada di sana. Nah, kemudian Sutawijaya ini memenangkan perang dengan Arya Penangsang ini, membunuh Arya Penangsang, kemudian diberi tanah perdikan, diberi tanah yang namanya itu Alas Mentawok. Di buku kalian ini tidak ada ini. Alas Mentawok yang sekarang menjadi kota Yogyakarta, itu Mentawok namanya, Alas Mentawok. Di sana di babat alas itu didirikan kerajaan di sana. Itu pada tahun 1586. Sutawijaya sendiri yang menjadi rajanya, yang bergelar Senopati Engalogo Sayyidin Panotogomo. Nah, Sutawijaya inilah yang kemudian menurunkan sultan-sultan berikutnya di kerajaan mana tadi, Mataram Islam tadi, yang pada akhirnya sekarang kita saksikan itu ada kerajaan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Itu ceritanya di Jogja, ini cerita Jogja ya, ini kerajaan Islam di Jawa. Kita berarti sudah berapa kerajaan tadi? Samudra Pasai tadi sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara, ya. Terus kerajaan Demak, ya kan? Kalau kerajaan Pajang sudah kita singgung. Kerajaan Mataram Islam sampai Yogyakarta tadi. Masih ada itu kerajaan Aceh. Selain Samudra Pasai, kerajaan Aceh. Nah, ini beda waktu. Kerajaan Aceh itu abad ke berapa ini? Ke-16. Abad ke-16 ke-17 ya. Ke-16 mulai ada, kemudian abad ke-17 berkembang. Kerajaan ini mempunyai hubungan persahabatan dengan kerajaan Turki Utsmani ketika itu. Dan sebenarnya hubungan ini bukan sekedar hubungan persahabatan. Yang superior itu ya memang yang di sana. Tapi ternyata itu adalah seperti bawahannya itu, daerah tidak jajahan sih, tapi bawahan. Sekali yang dari sini itu ada utusan datang ke Turki Utsmani sana yang ada di Turki, nah, kerajaan Turki ketika itu. Dan ini terjadi jalinan hubungan itu dengan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Di Sumatera sudah, Sumatera dari ada kerajaan Aceh, kerajaan Samudra Pasai yang mengawali. Di samping itu ada kerajaan Malaka, yang sekarang di Malaysia itu. Malaka itu wilayahnya sebenarnya juga tidak hanya di Semenanjung itu, tapi juga ada Riau. Riau yang masuk Sumatera itu masuk Malaka juga. Makanya sekarang kita saksikan budayanya itu hampir sama ya, antara Malaysia dan orang Riau. Riau Kepulauan maupun Riau Daratan. Ada dua Riau yang Riau Kepulauan, Riau Daratan. Itu hampir sama itu. Hampir sama. Memang sama, budayanya sama. Kerajaan Islam yang ada di Sumatera, di Malaka, di daerah barat Nusantara ya. Kita semakin ke timur, ini ke Jawa tadi sudah. Ini ada lagi kerajaan Banjar. Banjar ini di Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan juga ada kerajaan Banjar. Sebenarnya Nusantara sudah maju dari zaman dulu, sudah maju sebenarnya. Karena jalurnya jalur perdagangan internasional. Pedagang Tiongkok pun harus melewati Selat Malaka untuk menuju ke India sana. Jalur perdagangan gitu. Nah, strategis ya, katakan strategis. Karena itu ini belum disinggung tentang teori-teori ya. Teori-teori masuknya. Tadi baru kerajaan-kerajaannya. Teori-teori masuknya Islam di Nusantara itu kalian bisa lihat di halaman yang depan, itu halaman 111. Seterusnya itu ada teori Cina salah satunya.
Kalau teori Gujarat, Mekah itu kan memang dari barat, teori Persia itu kan dari dekatnya pusat penyebaran Islam di sana ya, di barat ya, di wilayah baratnya, sebelah barat. Tapi kalau Cina, ini kan saya agak tercengang ketika membaca ternyata teori Cina ini, ya ternyata orang-orang Cina zaman dulu itu yang sudah memeluk agama Islam itu banyak, dan justru mereka itu yang getol menyebarkan agama Islam di Nusantara. Ternyata seperti itu. Menurut teori Cina. Sedangkan Raden Patah sendiri, yang Raja Demak Bintoro yang pertama kali, itu pun keturunan dari orang Cina, orang Tiongkok. Hebatnya, dari dulu orang Cina sudah hebat. Dalam hal berdagang mereka sangat maju. Pengetahuan mereka juga maju. Sama dulu belum ada kertas, yang menemukan kertas siapa? Orang-orang Cina kan, sejarahnya kan orang Tiongkok. Dan peradaban mereka lebih maju duluan dari dulu. Sampai sekarang masih bisa kita saksikan. Etos kerjanya juga lebih orang-orang ras bangsa yang lain. Mereka sangat bersemangat, etos kerjanya tinggi. Dan ternyata keluarga kerajaan Demak ini yang awalnya adalah merupakan keturunan dari orang-orang Cina. Sampai ada perahu itu ya, tokoh siapa itu? Cheng Hu ya. Cheng Hu itu yang Laksamana Cheng Hu yang mencatat setiap perjalanannya. Nah, itu ada catatan Cheng Hu. Laksamana Cheng Hu itu juga seorang Muslim. Sampokong yang berkunjung ke Sunan Muria itu, konon menurut legenda itu naik perahu melewati Kali Gelis ini. Konon katanya itu entah betul apa salah saya sebenarnya. Wallahu alam. Kali Gelis ini ke arah gunung sana, ke Muria sana naik. Apa ya bisa ya? Ketika itu. Jadi kalau Kali Gelis ketika itu masih besar airnya mungkin bisa, sekarang Kali Gelis tidak bisa ya, kecuali dengan traktor mungkin dari laut sana naik traktor lewat kali. Itu legendanya seperti itu. Ternyata ini yang teori Cina, kita lewati aja. Nah, yang belum kita pelajari juga adalah apa ini? Ada sunan tokoh. Kerajaannya dulu ya, kerajaannya dulu coba kerajaan Banjar, kerajaan Gowatalo. Ini ada di Pulau Sulawesi. Ya. Gowatalonya ada di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, betul, Sulawesi Selatan. Ya bagian itu. Sulawesi bagian selatan. Betul. Ya. Sultan Hasanuddin ini yang terkenal melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Tapi lagi-lagi karena politik di et impera maka dikuasai oleh penjajahan VOC. Sampai itu ke timur lagi ada kerajaan Ternate dan Tidore, ada di Maluku. Maluku Utara. Iya, Maluku Utara. Sekarang kerajaannya juga masih, keratonnya juga masih. Saya punya guru ada yang berasal dari sana. Ceritanya kalau orang sana itu sangat menghormati keluarga apa namanya ya, keluarga sultan. Masih ada sultan di sana, baik di Ternate maupun di Tidore. Berdekatan sebenarnya Ternate Tidore itu, tapi wilayahnya berbeda. Nanti yang saya lupa, yang Ternate itu yang wilayahnya menyebar ke barat atau yang ke timur. Itu mereka saling bersaing. Padahal pulaunya berdekatan dan tidak besar, kecil-kecil itu. Pulau Ternate juga kecil, Pulau Tidore juga
Jadi, kalian bisa ngecek di Google Map barangkali ya, di peta mana Ternate, mana Tidore. Mereka saling bersaing. Nah, Ternate dan Tidore ini lebih bersentuhan dengan orang Eropa yang bukan Belanda, tapi Portugis dan Spanyol. Meskipun juga mereka akhirnya juga dikuasai oleh Belanda. Tapi mereka juga berinteraksi dengan Portugis dan Spanyol, yang mana Portugis dan Spanyol ini kalau di kemudian hari mereka terdesak oleh Belanda sehingga ke arah utara yang Spanyol itu, sehingga menjajah mana itu yang sebelah utaranya Maluku itu mana? Kalian tahu negara mana? Coba pilih. A. Brunei. B. Brunei. Filipina. Ini C. Jepang. Ayo pilih yang mana? Brunei. mana? Brunei Darussalam. Brunei Darussalam. Yang negaranya di sebelah utara Maluku itu. Filipina. Brunei itu kan di pulau apa? Brunei itu di Borneo ya. Brunei itu Kalimantan. Sebelah utaranya Maluku. Pak. Ah, betul. Filipina. Negara kepulauan itu adalah Filipina. Filipina. Wah, aku pintar. Spanyol. Wah, pinter. Kalau yang selatan, Portugis ke sebelah selatan, yaitu ke Pulau Timor itu ya, Pulau Timor. Timor Leste. Tidak punya akses lagi. Timur. Timur. Kayak gini Timor Leste. Itu Portugis. Bisa debat. Timur. Nah, ini sudah sampai kerajaan Ternate dan Tidore. Kalian bisa mendalami ini sendiri nanti ya. Nah, kita ini ada Wali Songo, tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Jawa. Ini mereka disebut dengan Wali Songo. Kalian ada dalam di Gresik, Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi yang diduga berasal dari Persia dan berkedudukan di Gresik. Syekh Maghribi ini diduga dari Persia. Ada yang mengatakan dari Maroko, tapi kemungkinan besar dari Persia. Kemudian Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Ini masih Raden Rahmat. Ya. Raden Rahmat. Penduduk di Ampel, Surabaya. Sunan Bonang. Bonang. Raden Raden Maulana Maulana Ibrahim. Di Tuban. Makdum. Ya. Kalau saya ke Tuban itu melewati tempat peninggalannya itu ramai di Tuban. Makam Sunan Bonang. Kemudian Sunan Giri. Giri atau Prabu Satmata. Prabu Satmata. Sultan Abdul Fakih atau Raden Paku. Sebut Raden Paku. Kemudian Sunan Derajat. Syarifuddin. Syarifuddin. Ini juga keluarga dari Sunan Ampel. Tapi berkedudukan di Derajat. Ini sebelah timurnya Lamongan. Derajat ini sebelah timur. Tuban, Jawa Timur lagi. Dan ini yang di Jawa Timur ya. Ke Bonang ini sampai Tuban juga ya, Tuban. Kemudian beralih ke Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan Gunung Jati itu yang paling barat sana. Banten dan Cirebon. Nah, Cirebon. Nanti ada kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon itu atas support dari ini Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Janurullah. Asal dari Pasai. Saya itu ada Kerajaan di Pasai. Ini kedudukannya di Cirebon, Gunung Jati Cirebon. Ini masuk Jawa Barat ya sekarang, Jawa Barat.
dan wilayahnya sampai ke barat sana sampai Banten. Itu wilayah dakwahnya sampai Banten. Nah, sedangkan di Jawa Tengah ini banyak sekali. Ada Sunan Kudus, ada Sunan Kalijaga, Sunan Muria. Sunan Muria. Ya, ini yang kita saksikan sekarang masih ada peninggalan-peninggalannya. Sudah ada yang pernah ke makam Sunan Muria? Belum. Belum. Pernah. Belum. Pernah. Tahun Belum, Pak. Ke Menara Kudus? Sudah. Menara. Belum, Pak. Belum ke Menara Kudus. Menara Sambang Oyot saya kalau Menara Sambang Oyot. Ya. Kalau ke ini peninggalan Ratu Kalinyamat yang di mana itu? Mandian itu? Di belum. 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 Ada tulisan apa namanya itu salah, tulisan salah itu. Itu tulisannya kan pertapaan Ratu Kalinyamat, maksudnya gitu ya. Pertapaan Ratu Kalinyamatan, nah, itu salah. Tannya bisa dibuang itu, annya yang belakang. Ratu Kalinyamat, bukan Ratu Kalinyamatan. Itu sih nggak tulisan yang salah. Yang betul namanya kan Ratu Kalinyamat. Belajar sejarah. Nggak belajar sejarah. Jadi kalau kalian kan belajar sejarah, Doni, Hani, Anitia, Danang, pintar-pintar belajar sejarah. Ya. Baik, sampai di sini aku pegel ngomong ya, cerita. Iya Pak ya. Ya. Siap, gantian kalian yang boleh komentar, tanya atau apapun boleh dilakukan. Oke. Ada. Masih banyak bisa diceritakan, bisa. Sejarah itu memang cerita dan baca. Kalau belum puas dengar ceritanya, baca sendiri puas. Bacanya tidak hanya sekali, berulang-ulang. Kita belajar sejarah. Baik, ada komentar, pertanyaan? Mau kamu? Ya. Ya, silakan. Silakan. Boleh tanya apa? Atau komentar apa saja? Boleh Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat itu siapa sih Pak sebenarnya? Atau apa hubungannya sih Jepara dengan Demak? Apa hubungannya Jepara, Demak dan Cirebon? Ada yang tahu hubungannya? Nah, itu ada hubungannya. Ya? Apa hubungannya? Ya mereka dalam satu kekuatan ketika itu. Dan satu keluarga. Ya. Apa itu namanya? Kadipaten Jepara. Kerajaan Jepara itu pusatnya Angkatan Laut tentaranya. Angkatan Lautnya itu di Jepara. Jadi dulu kapal-kapal perangnya Demak itu berlabuhnya di Jepara. Pulau Panjang itu tempat untuk berlindung dari ganasnya Laut Jawa. Ombaknya kan besar kalau musim barat itu kan, ombaknya besar. Jadi disembunyikan atau didelikkan di balik Pulau Panjang. Ternyata ya kan? Begitu. Hebat Jepara itu. Hebat. Kemudian Cirebon itu ada hubungan kekerabatan juga. Adanya Cirebon itu dengan dukungan atau support dari Kerajaan Demak. Mereka saling bantu. Sehingga ada kemudian ada Batavia, Jakarta ini. Jakarta berkembang menjadi Jakarta sekarang. Banten, Jakarta. Dan ini sebenarnya Sultan Banten belum disebutkan di situ ada Kerajaan Banten. Di buku kalian ada enggak? Ada ya? Kerajaan Banten. Nggak tahu. Kayaknya nggak ada dia. Banten. Ada. Dan Tidak ada. ada.
Kan Sultan Ageng Tirtayasa itu yang terkenal lagi. Dari Banten. Baik, ada komentar? Silakan. Pertanyaan, silakan. Enggak ada. Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya tanya ya. Kalian boleh jawab. Secara lisan aja. Saya carikan. Para penyebar agama Islam di Jawa itu yang terkumpul apa itu? Orang-orang ulama-ulamanya itu disebut apa itu? Gimana Pak? Bisa diulang Pak pertanyaannya Pak? 9 orang yang mendakwahkan agama Islam di Pulau Jawa, di pesisir pantai dan Pulau Jawa sampai Jawa Barat itu dikenal dengan sebutan apa? Coba. Wali Songo. Wali Songo. Ya, saya rubah gini, saya tambahin. Wali Songo yang mengembangkan atau menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa yang bagian barat, yaitu di Cirebon, Jawa Barat sampai Banten, siapa? Sunan siapa? Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah atau Syekh Nurullah. Nah, siapa ini yang jawab? Putri ya? Iya Pak. Triatsari. Nutrisari. 100 untuk Putri ya tadi. Siapa nama lain dari Sunan Kudus? Nama aslinya? Wali Songo yang sekarang petilasannya ada di Tuban. Tuban Kalijogo. Tenang, Maulana Madhudaya. Raden Maulana Maktum Ibrahim. Sunan Bonang. Bonang ya betul. Berikutnya kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Demak. Demak Bintoro namanya lengkapnya, Demak Bintoro. Demak Bintoro ya, Demak betul sekali. Kerajaan Islam yang ada di Kepulauan Maluku. Kerajaan Ternate. Ya, selain itu Ternate dan Tidore. Ya, Putri ya, ya. Suaranya Putri ya. Banter dewe. Waduh. Kerajaan di Jawa yang dipimpin oleh Joko Tingkir. Joko Tingkir. Kerajaan Pajang. Pajang. Jadi dulu soalnya ternyata dijawab. Kerajaan Islam pertama di Nusantara. Samudra Pasai. Samudra Pasai. Oke. Samudra Pasai. Apa saja sulit. Sekarang jawab B atau S, benar atau salah ya? Salah. Belum kok. Dasar Nutrisari. Belum. Nomor 1. Benar Pak. Agama Islam masuk di Nusantara melalui peperangan. Betul atau salah? Salah. Yang betul ada perdagangan. Yang betul ada perdagangan. Nomor berikutnya. Nah, kerajaan Islam pertama di Jawa adalah Kerajaan Demak. Ini bukan soal.
Kerajaan Demak diteruskan oleh kerajaan Pajang. Benar. Kerajaan Pajang kemudian diteruskan oleh kerajaan Banten. Betul atau salah? Salah. Salah. Yang benar jawabannya? Mataram Islam. Oh iya. Kerajaan Pajang kemudian diteruskan oleh kerajaan Mataram Islam. Mataram Islam. Ada yang bersedia membuat soal? Kalian buat soal. Nanti kalau saya tidak bisa jawab, nanti saya serahkan Doni atau Madila atau siapa nanti sudah jawab ya. Ayo, buat soal. Siapa angkat tangan? Buat soal. Angkat tangan siapa? Boleh angkat tangan? Angkat tangannya boleh di klik. Pak. Apa itu? Pak. Apa? Kerajaan Banjar runtuh pada saat berakhirnya perang Banjar pada tahun. Iya. Tahun berapa itu ya? Kerajaan Banjar. Coba siapa bisa jawab? Bantu saya. 105 Masehi. Banjar. Saya Pak. Cari dulu Banjar. 1905 Masehi. 1905 Masehi. Bagus 5 sekali. Masehi. Nah. Siapa lagi yang mau buat soal? Siapa raja pertama? Saya, Pak. Ya, Pak. Pak, saya, Pak. Ya, siapa itu? Putri. Pada awalnya di daerah Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate Salapang yang kemudian menjadi pusat kerajaan Goa. Dengarkan dulu yaitu pertanyaannya. 9 bendera. Siapa raja atau sultan pertama kerajaan Demak Bitoro? Rajanya siapa yang pertama? Patah. Raden Patah. Raden Fatah. Ya, kalau orang Jawa ya Raden Fatah. Tahun berapa? Tahun 1478 Masehi. 78 Masehi. 78. Terlambat. Bagus sekali ya. Baik, ada yang mau memberikan soal lagi? Silakan. Ada. Sudah. Waktu kita sudah cukup. Kurang 15 menit. Ya. Kurang 15 menit ya. Masih. Nggih, Pak. Baik. Masih. Nanti Iya. kalian Ya, Pak. sekarang gantian kalian lah yang bekerja. Kalian kerjakan itu soal pilihan ganda yang ada di buku itu. Soalnya dijawab ya. Nggih, Pak. Oke, Ya. Pak. Nah, ini dijawab sampai soal isi di Baiklah. buku tugas. Siapa tahu nanti ada keluar di tes. Ambilnya soal dari sini Ya, ya. Pak. Aku ngopres terus. Foto ya. Gitu ya tugasnya. Baik. Ini saya Ya. akhiri. Ini saya rekam ya tadi itu. Saya rekam. Iya, iya, Pak. Berlangsung rekamannya. Baik, kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.